Halo, welcome back to the channel. Topik bacaan kali ini adalah tanda-tanda dari alam semesta, ya. Jadi maksudnya itu pertanda alam semesta. Kalau ada hal baik datang dalam hidup kamu tuh, kamu akan mungkin ngelihat apa, pertanda apa, petunjuk apa, gitu-gitu ya. Jadi ini akan memberikan petunjuk untuk kamu. Mungkin ini yang kamu sedang jalani saat ini, atau mungkin kemarin-kemarin pernah ngelihat, gitu ya. Atau mungkin nanti ke depan akan ngelihat banyak momen-momen seperti ini, atau momen yang mungkin pas ya. Itu adalah petunjuk semesta ya, tidak ada yang kebetulan. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Win Siling, bisa panggil aku Win. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Ya, dan di sini aku memakai atribut mainan ini ya untuk pemilihan file ya, file 1, file 2, file 3. Silahkan pilih sesuai dengan intuisi kamu ya. Yang pertama di sini kita ada bunga matahari ini, sunflower labubu ya. Lalu yang kedua ada lebah ya, lebah ini ya, little bidimo. Sama yang ketiga ini ada seperti dia lagi duduk di rumput ya gitu, lagi kena angin sepoi-sepoi gitu ya. Ini pleasure judulnya ya, pleasure di Mumu. Oke. Silahkan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian. Kalian ketarik ke mainan yang mana? Semua ada maksudnya, ada artinya ya. Jadi di balik ini ada pesan-pesan semesta tentunya. Kalau kalian ketarik ke lebih dari satu, misalkan yang ini sama yang ini, atau 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3 ya, atau bahkan kadang ketiga-tiganya sekaligus, itu bisa kadang-kadang terjadi juga ya. Mungkin ada pesan-pesan di file-file tersebut untuk kamu ya. Jadi kadang itu bisa terjadi ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan aduh aku 1 dan 2 dua-duanya ketarik, ya berarti ada pesan dua-duanya gitu aja ya. Tapi mungkin biasanya kalau kayak gitu ada yang paling ketariknya, misalkan kayak aku pertama tuh ketarik yang ini, terus lalu kedua yang ini, berarti yang mungkin yang di sini pesannya lebih masuk untuk kamu gitu. Jadi silakan lagi diikuti intuisinya. Kalau misalkan yang kamu pilih kok seperti tidak resonate dengan situasi kamu saat ini gitu ya, mungkin kamu bisa coba pilih yang lain. Kadang salah menarik intuisi itu bisa terjadi ya. Jadi coba lagi, mungkin yang ini lebih cocok gitu, atau yang ini. Kalau misalkan sama sekali nggak resonate sama situasi kamu, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di dalam bacaan ini ya, atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu, karena ini general reading atau bacaan umum ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembacaannya. Sekian intronya untuk video ini. Semoga ini bisa bermanfaat. I hope you guys enjoy the reading ya. So yeah, I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo, file nomor 1. Bagi kalian yang memilih sunflower labubu, ini adalah general reading kamu ya, tentang ini tanda-tanda ya, tanda-tanda alam semesta untuk kamu. Kalau misalkan ada hal baik sedang mau datang dalam hidup kamu ya. File nomor 1. File nomor 1 seperti yang ada di sini ya. Aku jelasin dulu sedikit ya dari kenapa kalian mungkin ketarik sunflower saat ini. Diriku tuh merasa kayak saat ini kamu, jujur energi file nomor 1 ini sangat-sangat getting better gitu ya. Mungkin kalian ada beberapa dari kamu yang memang lagi di dalam fase healing kalian gitu ya, file nomor 1. Tapi intinya pelajaran hidup kamu, dimana kamu ini sebenarnya saat ini bener-bener belajar ya, atau mungkin kehidupan kamu, kisah-kisah hidup kamu belakangan ini tuh bener-bener ngajarin kamu untuk memprioritaskan bahagia dan damai hatimu ya gitu. Mau orang bilang apa, mau situasi bilang gimana, tapi kamu tuh kayak selalu sadar untuk kayak aku mau bahagia, aku layak bahagia. Jadi kayak seiring perjalanan ini, pola pikir kamu tuh kayak berubah gitu loh, Pak nomor 1 ya gitu. Jadi pola pikir kamu tuh mulai memikirkan, apakah kalau aku ngambil langkah A, aku pilih jalan B, misalkan seperti itu tuh langkah-langkah yang aku ambil, jalan yang aku pilih selaras sama ini apa enggak. Yang paling pertama kamu rasakan tuh ini gitu ya. Jadi kayak batin kamu tuh lagi belajar atau sangat terbangun akan hal ini ya, karena nggak semua orang kayak gini, Pak nomor 1 ya. Banyak yang mengambil langkah atau memilih jalan karena ketakutan mereka, 1
Ya, karena orang lain bilang kamu harus jalan ke sana, kamu harus begini, kamu harus begitu misalkan. Jadi orang lain yang memutuskan untuk kamu. Ya, gitu. Tapi kayaknya pile nomor 1 ini yang aku lihat benar-benar kalian itu lagi dibentuk untuk menjadi seseorang yang sadar akan bahagianya itu apa. Sadar akan apa yang dia suka dan dia tidak suka. Sadar akan apa yang dia layak untuk dia dapatkan sama tidak layak untuk didapatkan. Treatment seperti apa dari orang lain. Perlakuan seperti apa dari situasi dan orang lain di sekitar kamu. Kamu mungkin kemarin-kemarin atau belakangan ini ketampar mulu situasi ini. Atau mungkin ketemu sebuah pola yang berulang terus saya akhirnya mau nggak mau sampai di titik dimana kamu akhirnya belajar untuk memprioritaskan ini. Karena mungkin sadar nggak sadar, ini yang kamu neglect selama perjalanan kamu kemarin. Ini yang kamu abaikan mungkin. Ya, banyak dari kalian yang mengabaikan sisi macam-macam ya. Ini ada kayak sisi mental kalian sendiri, sisi hati kalian sendiri. Ada beberapa dari kalian yang sampai neglecting mungkin sisi fisik sendiri. Sisi fisik maksudnya gimana? Nih sedikit aku jelasin. Maaf ya, aku tidak berniat untuk gimana-gimana. Cuman ini hanya contoh. Misalkan di dalam hubungan percintaan, tetapi kamu dilukai secara fisik dan kamu tetap ada di situ. Apapun alasannya, kamu mengorbankan fisik diri kamu sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau ingat yang bahagia itu bukan orang lain, apalagi orang lain. Ya, apakah badanmu bahagia? Apakah mentalmu bahagia? Apakah jiwa dan hatimu bahagia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya saat ini kamu lagi bener-bener disadarin untuk ini. Pal 1. Ya. Dan kadang di dalam ini ya sesi-sesi yang orang-orang yang mungkin datang ke aku untuk personal dan lain-lain ya, sesi-sesi personal seperti ini, ada beberapa yang suka nanya gitu. Ini sedikit sharing aja ya, Pak nomor 1. Sampai di mana aku tahu kalau aku ini sebenarnya udah sembuh? Ya. Dan ini mungkin sedikit petunjuk aja untuk Pak nomor 1 ya. Apabila mungkin ada pertanyaan ini di kepala beberapa dari kalian gitu ya. Sampai kamu rasa pola lama itu seperti tidak ngikut lagi sama kamu, itu 1. Sampai kamu rasa di dalam sadar kamu ini, kamu tenang, itu 2. Ya, berarti kayak kegelisahan ini udah nggak ada. Kesedihan, kepedihan, marah, emosi, itu seperti udah tenang gitu. Ya, sesekali muncul-muncul dikit, it's okay. Ya, tapi nggak yang kayak itu jadi mengontrol kamu berhari-hari, kamu marah, sedih, nangis, misalkan seperti itu. Ya. Dan kamu mulai melek sama mungkin badanmu sendiri, pikiranmu sendiri, spiritualmu sendiri, dan kamu mulai membenahi ke sana. Ya, contoh misalkan kayak aku kerja terus, tapi sebenarnya aku buta. Jadi buta sama badanku sendiri. Aku nggak tahu ternyata badanku selama ini remuk-remuk. Atau dengan lifestyleku misalkan. Ya, apalagi ini kan anak-anak muda misalkan ya, ini contoh aja ya. Kayak, karena kan yang ini bacaan untuk siapa aja ya. Dari usia yang muda bisa, untuk usia yang sudah lebih lanjut bisa gitu ya. Cuman biasanya anak-anak muda nih merasa tenaganya masih banyak gitu ya. Oh, dia kerja, mungkin dia party, terus dia kerja lagi gitu. Oh, badan nggak masalah. Tapi rasanya kan enggak oke kok bisa gini-gini, tapi sebenarnya itu kamu matiin rasa kamu, sensor kamu gitu loh. Nanti akan berasanya di beberapa tahun kemudian gitu. Yang padahal sebenarnya itu sudah bisa dirasakan dari situ. Ya, dari awal gitu loh. Ini contoh aja. Jadi sometimes kita nggak sadar, kita ngejalanin apa yang kita mau, kita ngoyoin apa yang kita mau gitu ya. Dengan ya misalkan tubuh kita yang jadi korban, atau mental kita yang jadi korban, atau jiwa yang jadi korban. Ini yang mana gitu. Ya, jadi sekarang aspek-aspek yang kamu selama ini mungkin kamu korbankan tanpa kamu sadari, mulai kamu rasain, mulai terhubung kembali nih. Yang tadinya terputus hubungannya sama diri kamu sendiri gitu. Ya, kamu kehilangan di aspek-aspek diri kamu sendiri dalam proses. Akhirnya mulai ngerasain, oh iya ya, bahkan mungkin pundak saya ini mungkin berat sebelah gitu rasanya.
gitu. Jadi mulai tuh yang kayak merawat diri, mulai kayak ya membenahi lah apa yang tadinya terlihatnya seperti baik-baik aja, tetapi sebenarnya dalamnya remuk. Ya lagi-lagi ya, ini bisa fisik, mental, dan jiwa. Tergantung konteksnya kamu saat ini lagi gimana. Ini kan bacaan banyak orang, ya, gitu. Nah, kembali lagi ke tanda-tanda. Bunga matahari bisa menjadi tanda. Apalagi kalau ini sering banget datang ke kamu. Pile nomor 1. Ya, kamu lagi pergi kemana, tiba-tiba ada ladang bunga matahari, cakep banget gitu misalkan. Atau kamu lagi ke supermarket, kamu lagi kemana, kamu lagi ke mall, atau kamu lagi random jalan kemana, muncul terus bunga matahari ini. Kamu nge-scroll handphone, sosial media, ada lagi gambar ini. Mimpi, sampai ke bawah mimpi, bahkan ada beberapa dari kamu. Bunga matahari ini melambangkan bahagia baru kamu. Perspektif kebahagiaan yang berubah dan bertransformasi dari diri kamu. Apa yang menurut kamu adalah bahagia sebelumnya akan berubah. Ya, contoh simple. Bahagiaku dulu adalah ketika orang-orang happy. Baru aku happy. Ya, tapi mungkin bisa jadi sekarang bahagiaku bukan itu lagi. Bahagiaku dulu kalau orang-orang tuh kagum sama saya, orang-orang berpikiran baik tentang saya bahagia. Mungkin sekarang itu berubah. Bahagiaku dulu mungkin harus punya rumah mewah, luas gitu kan, besar, mobil-mobil banyak. Mungkin sekarang udah berbeda. Tetapi perbedaan ini adalah bentuk evolusi kamu secara jiwa pile nomor 1. Di mana kamu mungkin semakin merasa kebahagiaan yang sebenarnya itu bukanlah semata-mata hanya duniawi seperti itu. Ya, duniawi ini termasuk pasangan ya, pile nomor 1. Ya, cinta terhadap pasangan kita itu termasuk duniawi. Ya. Gitu. Jadi yang bukan cinta duniawi adalah cinta terhadap diri, jati diri dan batinmu 1, cinta terhadap Tuhan dan alam semesta ini. Udah itu aja yang bukan duniawi. Sisanya duniawi. Kamu cinta uang, duniawi. Kamu cinta pasangan, duniawi. Karena itu bentukan kemelekatan seperti itu. Aku nggak bilang uang dan pasangan tidak penting. Nomor 1. Penting tetapi tidak mengukur kebahagiaan kamu dari situ. Ya, paham ya, apa nomor 1. Cinta dan uang hanyalah pelengkap hidup kamu. Extra additional topping gitu ya. Kayak misalkan kamu pesen makanan gitu di restoran, saya minta additional keju misalkan gitu. Ya, itu. Cinta dan uang itu sebenarnya itu bonus dalam hidup kita. Ya, tergantung karma dan amal baik dan lain-lain. Tapi jati diri, makna hidup, ya, bener-bener hidup penuh terisi secara batin, itulah kebahagiaan yang sebenarnya pile nomor 1. Dan kamu semakin disadar, ditampar bolak-balik sama ini. Biasanya kalau kayak gitu ya yang ditamparnya duniawinya pasti. Ya, entah itu dari rezekinya, entah itu dari cintanya, seperti itu. Ya, sampai kalian ngerti sama ini, baru yang lainnya akan sembuh. Aspek-aspek materinya atau aspek-aspek materialnya seperti itu. Gitu ya. Jadi petunjuknya atau tanda-tanda buat kamu tuh bunga matahari. Ya, nanti kalau ada tanda-tanda ini aku akan kasih tahu ya. Kalau ada tanda-tanda lain, banyak dari kalian yang juga ketarik ke pile nomor 2 juga. Ya, jadi pile 1 dan pile 2 ini seperti saling berseberangan, atau bukan berseberangan tapi bersebelahan gitu ya. Kalau nggak ketarik nggak usah dipaksa nonton, tapi kalau kalian yang ketarik ke pile nomor 2 itu pasti ada pesan-pesan di sana juga buat kamu ya, karena di sini dia ada lebahnya nih. Tapi lebahnya kecil, yang gede mataharinya, bunga mataharinya. Ya, kalau pile 2 kan lebah. Oke, sekarang kita lihat dari ininya ya, kartu-kartunya. Pile nomor 1. Tanda-tanda alam semesta. Hal-hal baik yang datang ke kamu, mungkin ini gambaran hal-hal apa sih sebenarnya, dan tanda-tanda apa yang lebih detail lagi gitu ya. Seperti itu kan tadi kayak pesan in general dulu ya. Pile nomor 1,
Ya bagi kalian yang mungkin udah sering nonton channel aku, tahu kalau cara aku itu seperti general message dulu seperti itu ya. Oke, aku doa sebentar. Ya, oke. Aku akan ambil 4 kartu dari tarot ini ya. Kalau satu kita lihat di sini. Terbang ke sana sebentar, sorry. Tarik aja deh. Oke. The Star. Mantap. Ya, kita punya The Star. Oke, apa lagi? Kalau satu. Three of Pentacles. Three of Wands. Three of Swords. Oke. Pile nomor 1. Ya, ini amazing. Bawah decknya Nine of Swords in reverse ya. Oke. Ya, pile nomor 1 ini adalah orang-orang yang mungkin, maaf ya, bukan gimana, cuman kerap dikecewakan sama situasi-situasi sekitar yang aku lihat ya. Gitu. Jadi mungkin gini kali ya, kayak kalau misalkan ini yang terjadi, satu hal yang kamu sebisa kamu jangan lakukan itu adalah menyalahkan dirimu sendiri ya, atau menganggap diri kamu atau menjudge atau menghakimi kalau diri kamu itu buruk atau kurang ini kurang itu gitu-gitu ya. Poin nomor 1 gitu. Jadi soalnya kamu itu sebenarnya lagi ada di dalam kalau menurutku fase dimana kayak kamu tuh bener-bener ketemu sama inti kamu, dan dari situ nanti kamu akan mekar seperti bunga yang ada intinya dulu ya, kayak dia kuncup gitu, terus nanti dia mekar gitu lah. Ya gitu. Jadi The Star sama Three of Swords ngasih energi itu ya, kayak kalian ini sebenarnya adalah jiwa-jiwa si bahagia gitu loh. Ngerti ya, pile nomor 1. Kalian itu pada dasarnya adalah orang yang cheerful gitu loh. Jadi kayak energi kamu tuh terang gitu ya. Kamu tuh suka senyum, suka ketawa. Pile nomor 1 ya, kamu tuh energinya energi bahagia sebenarnya. Jiwa kamu tuh seperti, maaf ya, gambarannya itu seperti anak kecil yang bener-bener lagi happy main gitu loh, seperti itu. Ya, cuman kehidupan begini ke kamu nih. Ya, nomor 1 gitu. Kenapa? Karena kamu terlalu concern sama masalah-masalah itu ya, gitu ya. Jadi The Star, lagi-lagi ini apa yang tadi aku bilang, The Star itu kan sebenarnya energimu gitu ya. Energi kamu kalau udah sembuh tuh seperti bintang-bintang yang kelap-kelip. Kalian itu punya star aura ya. Kalau aura seperti kamu ini, poin nomor 1 itu memang apa ya, karma kamu atau pelajaran hidup kamu itu selalu adalah bagaimana aku mencari cahayaku kembali. Jadi nanti ya hidup kamu tuh yang dari kecil misalkan bercahaya, nanti ada mungkin kayak trauma-trauma kehidupan gitu ya, terus cahaya kamu hilang gitu. Nah, ada nanti di satu titik di dalam hidup kamu di mana kamu akhirnya sadar untuk bagaimana menemukan cahaya ini kembali. Dan ketika itu udah ketemu kembali, cahaya ini tidak akan pernah hilang lagi. Poin nomor 1. Kamu seperti satu bintang yang paling terang di langit gitu loh, seperti itu. Ya, dan biasanya orang-orang seperti kamu harus melewati badai-badai hidup dulu supaya nanti bisa menjadi inspirasi orang lain. Poin nomor 1. Who knows, nanti cerita hidup kamu bisa membantu siapa? Orang lain gitu misalkan, seperti itu. Ya, poin nomor 1. Tapi poin nomor 1 ini adalah orang-orang yang diciptakan, jiwa-jiwa yang diciptakan Tuhan semesta ini untuk membawa terang dan cahaya untuk sekitarnya. Membawa energi kesembuhan untuk ke sekitarnya. Dengan kehadiranmu saja, seperti itu. Poin nomor 1. Dengan energimu saja. Tapi lagi-lagi kamu baru bisa seperti ini ketika kamu ketemu lagi sama cahaya kamu. Ya, berarti ketika kamu, makanya tadi kan di awal aku langsung bisa ngerasa banyak dari kalian yang memang sedang atau sudah, maksudnya sudah cukup lama menjalani proses kesembuhan dan lain-lain. Ya, gitu. Dan angka ini angka penting untuk kamu, poin nomor 1. 333. Di sini ada angka dari 4 kartu. Angka 3 dari segini banyak kartu nih, ya.
angka 3 keluar 3 kali untuk kamu. Angka 3 itu cuma ada 4 ya di sini dan keluar 3 biji untuk kamu. Ya. Kamu hitung sendiri berapa probabilitas untuk kartu seperti ini bisa keluar untuk kamu. Dan tidak ada yang kebalik di sini pile nomor 1. Ya. Gitu. Triple 3. Kamu akan, atau mungkin ini sudah terjadi dari sekarang, dari kamu nonton ini, atau dari beberapa saat sebelum kamu akhirnya ketemu sama bacaan ini, dan ke depan kamu akan lihat angka ini terus. Ya, file nomor 1. Number 3. Yang artinya apa? Bagaimanapun pilihan jalan kamu ke depan file nomor 1, jika itu selaras dengan cahayamu, jika itu selaras dengan bahagiamu, bantuan-bantuan akan datang dari kanan, kiri, atas, bawah untuk kamu, file nomor 1. Ya, kamu nggak perlu takut kurang apapun. Kamu tidak akan kurang. Ya, gitu, file nomor 1. Ini pesan dari penjagamu sangat-sangat kuat. Ya, apa yang kamu butuhkan dalam apapun perjalanan kamu ini akan disediakan. Cukup, lebih bahkan dari cukup. Mau itu uang, apapun kekhawatiran kamu ya, biasanya kayak gini mungkin ada money nih, pentacle di sini. Ya, ada yang kayak mungkin sedang kayak langkah bahagiaku berikutnya, sepertinya aku harus pergi dari suatu tempat, misalkan kayak gitu nih di sini dengan Three of Wands. Ya. Aku harus meninggalkan rasa sakitku di belakang. Aku harus meninggalkan orang yang terus menyakitiku di belakang. Misalkan seperti itu. Seperti aku bilang, pilihlah yang selaras dengan bahagiamu. Maka cahayamu, kamu akan ketemu di jalan itu. Kalian sudah siap, file nomor 1. Kalian sudah siap untuk memprioritaskan bahagiamu. Dan itu tidak egois, file nomor 1. Kamu layak dan berhak untuk bahagia. Kamu, Tuhan semesta ciptakan kamu itu bukan untuk sengsara, tapi untuk kamu bertemu sama cahaya kamu agar kamu bisa berbagi cahaya dengan orang lain, file nomor 1. Kalian itu pembawa cahaya, file nomor 1. You are the stars in the sky. Kamu tuh bintang-bintang di langit. Ya, star seeds, energi ada di file nomor 1. Pembawa cahaya, light worker, light bringer, apapun itu labelnya, ini kamu. File 1. Kalau kamu sering kelihatan angka 3, itu udah tanda banget kalau kamu itu disupport. Apapun pilihan dan jalan kamu ini ke depan, itu semesta sudah kasih lampu hijau. Kamu dapat dukungan penuh dari semesta. Dan nanti di jalan kamu, akan kamu ketemu sama orang yang banyak bantu kamu, apapun itu. Kita bukan mengandalkan bantuan-bantuan ini ya, tapi ini udah disiapin buat kamu, maksudku, file nomor 1. Segala yang kamu perlukan akan disediakan. Mau itu uang, orang-orang yang nanti kamu akan temukan, yang nanti bisa menjadi orang baik dalam hidupmu, konteksnya apapun, file nomor 1. Ya, dan kita ngomong bintang-bintang, banyak dari kalian yang mungkin belakangan itu lagi suka ngelihat ke atas dan memang melihat bintang-bintang klip-klip. Ya, kalau itu iya, itu pertanda kamu sedang diprotek dan disupport sama semesta. Itu tuh artinya kayak seperti langit mau berkomunikasi sama kamu, file nomor 1. Ini kamu benar-benar ketemu cahaya kamu yang terdalam. Cahaya yang selama ini belum pernah kamu temukan. Yang selama ini nunggu kamu siap untuk meraihnya. Dan ketika kamu siap dan kamu meraihnya, seperti aku bilang, kamu tidak akan kehilangan cahaya ini lagi. Cahayamu seperti seperti yang bener-bener kayak aku tuh vision atau penglihatan batin aku adalah laut yang dalam gitu ya. Dan seperti di goa paling dalamnya bawah laut ini ada cahaya di kamu di situ. Kamu nyelam ke bawah dan kamu ketemu sama itu. Ternyata selama ini perjalanan hidup aku adalah perjalanan aku nyelam ke dasar. Nyelam ke dasar itu apa? Ke dalam diriku sendiri. Ke kedalamanku.
Kalian ini adalah orang-orang yang punya kedalaman spiritual yang sangat tinggi, power nomor 1. Kedalaman emosional yang juga tinggi. Ya, power nomor 1. Jangan takut bercahaya, dan jangan biarkan situasi dan orang-orang di sekitar kamu mematikan cahaya kamu terus. Mulailah sadar akan peran kamu, power nomor 1. Petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda ini akan terus hadir dalam hidup kamu. Bunga, bintang, dan angka 3. Aku melihat, power nomor 1, hal-hal baik yang akan datang dalam hidup kamu adalah seperti orang akhirnya bisa ngelihat dirimu. Ini bukan berarti gimana ya, penilaian orang oke, bagus gitu, tapi kita tidak lagi-lagi bergantung sepenuhnya sama penilaian orang atau validasi luar ya, seperti itu. Cuman maksud aku kayak kamu akan sangat inspiratif untuk banyak orang. Banyak orang mungkin akan banyak menonton energi kamu, entah ini kamu mungkin posting di sosial media, atau mungkin nanti kamu punya usaha, punya jalan sukses yang memang nanti akan terlihat orang, ya seperti itu. Atau apapun misi yang kamu jalani nanti ke depan, tujuan hidup kamu, itu memang harus kelihatan orang. Dan aku melihat kamu akan bertemu sama orang-orang di sini, Three of Pentacles, yang nanti akan banyak bantu kamu, dan mungkin nanti berkolaborasi membantu kamu di dalam jalan kamu, yang ibaratnya orang-orang yang selaras. Banyak dari kalian yang akan mengambil langkah-langkah yang sebelumnya kamu belum pernah ambil, power nomor 1. Makanya tadi pesannya dalam apapun langkah yang kamu mau ambil, semesta udah nunggu kamu di situ. Ya, kamu ada di dalam fase melepas kepahitan lama, melebur itu semua, dan kamu masuk ke cahaya baru kamu ini. Cahaya yang kamu akan bawa dari sekarang sampai kamu mati, atau sampai kamu selesai akhir hayatmu. Power nomor 1. Ya, itu. Sebelum aku lanjutkan ke kartu oracle-nya, di sini power nomor 1, ada beberapa energi zodiak yang muncul di power nomor 1. Ya, mungkin ini bisa menjadi petunjuk tambahan aja, jangan terlalu terpatok sama energi zodiak ini. Ini bisa kamu, bisa orang yang nanti kamu temukan atau berperan dalam perjalanan kamu, ya. Mungkin bisa kamu sun, moon, rising, bisa ya, gitu. Ini petunjuk tambahan aja ya. Jadi ada Aquarius sangat strong di power nomor 1. Ya. Terus ada apa lagi nih di sini kalau aku di bawah decknya? Virgo, Gemini ada, ya. Lalu Libra ada, ya. Aries, Leo, dan Sagittarius ada di power nomor 1. Ya, oke, kita lihat di ininya sekarang. Cukup banyak ya tadi zodiaknya. Di ininya, oracle-nya ini pesan lagi untuk kamu, power nomor 1. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat power nomor 1, petunjuk semesta lagi untuk kamu. Tanda-tanda alam semesta. Aku cuma mau ambil 2 kartu, tapi di sini muncul 3. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ambil 3 ya. Oke. Oke. 3 kartu ini. Di sini ada air, udara yang kamu hirup. Ya. Life, travel, beberapa seperti aku bilang, ada elemen travel atau elemen perjalanan atau pergerakan atau pindah atau apapun ini tuh ada. Kalian ini lagi bergerak seperti angin yang bergerak. Hidup kamu tuh mau kamu bilang hidup aku lagi stuck, mungkin uang aku lagi nyangkut, apapun itu lagi nggak bergerak, tapi kamu secara energi sedang bergerak cukup cepat saat ini. Secara kesadaran, secara spiritual, kamu maju. Ya, power nomor 1. Banyak latihan nafas dan sadar nafas, pile nomor 1. Ya, ini petunjuk dari semesta untuk kamu. Karena elemen udara bisa membantu kamu di sini. Oke, kita ada air. Di sini ada serpent, ular. Bisa menjadi petunjuk untuk kamu juga, pile nomor 1.
Entah kamu lihat ular di mana, di ladang, di pekarangan, atau di mimpi, atau di mana, ada di sini. Ular bukan sesuatu yang buruk atau kesannya negatif atau jahat atau kayak gimana, kecuali kalau misalkan kamu mimpi ular itu nyerang kamu, itu beda konteks lagi ya. Cuman kalau kamu cuma ngeliat ular atau apa, ular itu sebenarnya adalah simbol ininya ya, simbol spiritualnya naga sebenarnya gitu. Jadi kalau di dunia alam astral atau alam spiritual itu memang karena kan naga nggak ada ya di dunia kita nih gitu ya. Tapi ular ini adalah representasi sebenarnya dari naga. Ya, gitu. Jadi naga juga bisa ya, pal nomor 1, tapi ular ini juga ada. Itu artinya apa? Kamu lagi shading, kamu lagi lepas kulit, kamu lagi ganti kulit. Diri kamu tuh lagi bener-bener evolusi ke arah yang berbeda. Kamu tuh akan terbentuk jadi orang yang bener-bener berbeda, pal nomor 1, lewat healing kamu nih. Ya, jadi kamu tuh kayak lahir baru. Gitu. Ya, jadi kamu transformasi besar di sini yang aku lihat, pal nomor 1. Lotus. Ada petunjuk lotus juga di sini untuk kamu, pal nomor 1. Ya, bunga lotus nih. Lotus tuh apa ya? Teratai? Sorry ya kalau salah. Ya, lotus. Ya, gitu. Jadi purity itu melambangkan kesucian, kemurnian, kekuatan, dan kebangkitan. Ya, gitu. Jadi kamu di sini sedang dalam proses kayak apapun halangan rintangan yang kamu hadapi. Kamu adalah orang yang kuat. Dan kekuatan kamu datang dari mana? Keyakinan kamu. Pal nomor 1. Pegang itu terus. Aku merasakan energi Dewi Kuan Im yang sangat besar di pal nomor 1. Kalian adalah saluran cinta kasih, damai untuk dunia ini. Ya, pal nomor 1. Please believe that itu kamu. Yakini itu pal nomor 1. Kamu kalau udah bisa jadi saluran ini, kamu nggak mungkin nggak dijaga dan dirawat sama semesta. Ya, Dewi Kuan Im, kalau di beberapa kepercayaan lain seperti di Nusantara, mungkin ada Ibu Kanjeng. Ya, seperti itu. Di agama lain mungkin ada seperti Bunda Maria. Intinya sosok feminin yang melambangkan cinta kasih. Entitas itu ada di kamu. Ya, pal nomor 1. Itu mungkin kalau kamu ketarik ke yang tadi aku sebutkan ya, maksudnya entitas tersebut itu juga adalah pertanda kalau hidup kamu itu sudah mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya, hal-hal baik itu mau datang. Ya, aku ngelihat nih ada dari kalian yang dapat vision atau kayak penglihatan dari sosok-sosok beliau ini yang aku lihat. Ya, yang tadi aku sebutkan itu. Itu kalau udah muncul termanifestasi gambarannya di kamu, ya itu udah pertanda kalau kamu sudah siap. Ya, file nomor 1, siap untuk apapun rencana ke depan ini. Ya, aminkan dirimu siap dan teruslah bawa hidupmu di dalam kebahagiaanmu dan rasa syukurmu, file nomor 1, dan mengalirlah seperti udara ini. Ya, gitu. Itu aja sih pesannya kalau untuk pal nomor 1 ya. Jadi petunjuk-petunjuknya, tanda-tandanya tuh ini. Kamu tuh lihat ini, dapat dari sini gitu. Ya. Itu aja pal nomor 1. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, terima kasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, dan terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan di situ. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya sama Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya, silahkan, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk kamu baca-baca terlebih dahulu. Syarat ketentuannya bagaimana? Ya, kalau masih bingung silahkan tanya-tanya lagi saja. Personal reading berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi akan sangat aman dan terjaga, pak nomor 1. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Untuk semoga semua dilancarkan untuk kamu ya. Segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu untuk pak nomor 1. Dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di dalam bacaanku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pal Sabtu, bye-bye, see you.
Halo, Paul nomor 2 bagi kalian yang memilih atribut mainan ini lebah. Ya, em, ini adalah general reading kamu ya tentang tanda-tanda alam semesta. Tanda-tanda dari alam semesta itu kayak kalau misalkan ada hal-hal baik mau datang ke hidup kamu. Ya, Paul nomor 2 sebelumnya semoga diri kalian lagi ada dalam keadaan sehat-sehat saat ini dan baik-baik ya. Paul nomor 2. Oke, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya Paul nomor 2, sedikit aku jelaskan kenapa kamu mungkin ketarik ke Paul nomor 2 ini ya. Kamu ketarik ke mainan yang ini, lebah. Buat aku, lebah ini selalu artinya itu rejeki. Ya, Paul nomor 2. Ya, jadi kayak mungkin gini, langsung kelihatan sih ya tanda-tanda memang lebah kalau kamu sering lihat lebah, dan ini seperti yang sering sekali balik lagi. Misalkan contoh aja ya, ada yang misalkan punya misalkan di rumah gitu ya, kayak ini lebah, ada lebah besar gitu ya datang, terus mungkin kamu punya tanaman bunga atau apa di pekarangan gitu ya, dia suka nemplokin di situ atau terbang-terbang di situ, pas lagi kamu lihat gitu, pas lagi kamu lihat dia datang di situ ya. Apa nomor 2, terus nanti kayak ada lagi kayak sering ketemu gitu loh ya sama lebah ini gitu. Jadi ini adalah pertanda alam semesta ya, karena chancesnya atau kayak probabilitas kamu ketemu pas banget sama itu lebah ya, itu bukan kebetulan gitu. Paul nomor 2 ya. Kalau lebah ini nggak kamu lihat langsung, bisa jadi kamu lihat di mimpi misalkan ya, apalagi kalau di mimpi tuh kadang-kadang lebahnya ada banyak gitu ya gitu, atau kayak seperti bentukan sarang lebah gitu, atau madu ya, madu juga bisa, atau kamu lagi kayak kepengen banget makan madu gitu, bisa jadi juga ya gitu. Paul nomor 2 ya, jadi itu tanda-tandanya ya. Atau kamu lagi scrolling nih sosial media gitu ya, kayak Paul nomor 2 terus kayak mungkin ngelihat lebah gitu-gitu ya, seperti itu. Apalagi yang gendut-gendut nih misalnya seperti itu. Nggak harus sih, tapi kayak kalau dia gendut itu biasanya energinya lebih besar ya gitu. Jadi ini satu pertanda paling utama untuk kamu saat ini adalah badan itu adalah pertanda hal-hal baik apa? Rejeki pile nomor 2 ya, abundance, kelimpahan. Oke, gitu. Jadi mungkin pile nomor 2 ini yang aku lihat, aku nggak bilang kalau misalkan, ya aku nggak tahu ya pile nomor 2 ini saat ini kondisi secara finansial ekonomi bagaimana, cuman nggak harus kayak kalian lagi dalam kesulitan atau gimana-gimana pile nomor 2 ya. Tetapi biasanya kalau ada pertanda ini, mungkin ada jalan rezeki baru misalkan, ada peluang rezeki baru misalkan ya, atau memang ada bentukan bantuan, support, pemberian mungkin ya, dalam bentukan materi atau uang. Ini pasti uang rezeki ya, entah uang, aset atau apa, tapi yang bentuknya material ya, seperti itu, materi lah, sorry ya. Jadi Paul nomor 2 itu hal-hal baik yang tentunya nanti kalau di kartunya muncul-muncul yang lain aku pasti akan sebutkan, tapi yang langsung masuk di sini Paul nomor 2 is abundance. Beberapa dari kalian ada yang ketarik ke apa Paul 1 juga nih ya gitu. Jadi atau berasal datang dari Paul 1 nih di sini. 1 dan 2 seperti berdampingan di sini energinya ya. Kalau enggak ya nggak usah dilihat, ditonton nggak apa-apa. Tapi kalau kamu juga melihat Paul nomor 1, silahkan ke sana juga. Di situ mungkin ada petunjuknya lagi untuk kamu. Ya, petunjuk informasi tambahan lah seperti itu ya. Paul nomor 2. Oke. Iya. Bagus banget nih ya. Paul nomor 2 itu juga aku ngerasa soalnya karena kan gini ya, sorry ya, lagi-lagi ini sedikit aja. Paul nomor 1 kan bunganya, Paul nomor 2 tuh lebahnya gitu, makanya kayak agak ini. Atau mungkin misalkan kamu punya pasangan gitu, mungkin kalian berdua suka nonton ini gitu misalkan ya, ini contoh aja ya, Paul nomor 2. Terus misalkan kamu sama pasangan milihnya 1 sama 2 atau 2 sama 1 gitu. Ini karena mungkin kalau kalian pasangan suami istri misalkan gitu ya, Paul nomor 2 itu energinya saling kan berdampingan juga seperti itu ya gitu. Ini sorry ya, ini sedikit karena aku dapat tadi intuisi itu kenceng banget Paul nomor 2. But basically rezekimu ini seperti mau terbuka besar Paul nomor 2 ya. Cuma inget nggak, sorry bukan inget, cuma maksudnya tahu kan kalau misalkan lebah itu dia nggak cuma diem aja, dia pergi dari bunga ke bunga gitu ya.
dia ngumpulin tuh gitu ya, sari-sarinya, apapun itu yang diambil, apapun yang dimakan di situ, dan dia bentuk untuk dia bawa ke rumahnya gitu ya, ke rumah lebah itu kan, seperti itu. Jadi pile nomor 2, karir, keuangan, rezeki, usaha, apapun ini, memang ini pile kamu. Intinya, mau bagaimanapun rezeki ini nanti akan datang ke kamu, tetap akan ada effort yang kamu keluarkan pile nomor 2. Ya, jatuhnya kamu nggak bisa diem ngongkang kaki doang, uang datang. Tidak seperti itu. Jadi, selaraskan dengan upayanya juga. Ya, aku nggak nyuruh kamu kerja rodi, enggak, pile nomor 2. Karena lebah itu juga nggak kerja rodi kok. Mereka kerja sesuai dengan kapasitas. Ya, mereka kerja dengan semangat, dengan giat, dengan niat, dengan happy. Gitu. Ya, jadi itu energi-energi yang kamu harus pegang di dalam nanti menarik rezeki ini. Ya, ini yang aku lihat sih kayaknya ada elemen surprise atau elemen unexpected atau di luar dugaan ya, rezeki yang mungkin tiba-tiba, misalkan ini contoh ya, kayak rezeki dari mana ya, aku cuman kerja, gajiku gaji bulanan, pemasukanku cuman dari situ misalkan, tiba-tiba ada bonus ini, tiba-tiba kamu ketemu orang ternyata ada buka jalan rezeki kamu juga gitu lah. Jadi itu ekstra-ekstra yang ada di kanan kiri untuk kamu ya. Pile nomor 2, jadi itu tanda-tanda dari semesta. Nah, sekarang aku coba lihat di kartunya, mungkin ada tanda-tanda lain ya, seperti itu. Let's see, pile 2. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat pile 2. Aku cuma akan mengambil 4 kartu dari deck kartu tarot ini. Kita lihat ya. Untuk pile 2. Oke. Ini apa nih? Oh, oke. The Devil. No. Sorry, Temperance ya, sorry. Di sini ada Knight of Pentacles kebalik. Ya, di sini ada Death, dan ada Hangman. Ya udah, ini rezeki-rezeki yang mau datang ke kamu. Pile nomor 2 adalah rezeki yang terpending ya gitu. Jadi misalkan kayak kamu punya jalan usaha misalkan, terus usaha kamu seperti hasilnya belum kayak muter yang bagus banget gitu ya. Nah, ini berarti mau muter lagi. Atau kamu misalkan lagi jual aset, atau kamu lagi mau mencairkan aset tapi kok belum, kamu mau misalkan kamu punya properti, kamu mau sewa, kamu mau jual tapi belum kayak jalan-jalan nih, seperti lagi stuck nih, lagi nyangkut gitu kan. Tapi ya ini akhirnya jalan gitu loh. Jadi kayaknya kayak ada semacam tanda-tanda kesiapan kamu untuk menerima. Jadi kalau kemarin memang jalannya belum kebuka untuk kamu, ya memang belum saatnya kamu ready untuk menerima ini gitu. Nah, aku nggak tahu persisnya apa yang kalian lakukan pile nomor 2 sampai bisa merespon kesiapan kamu ke Tuhan semesta untuk menerima ini. Aku rasa kunci kamu di ketenangan sih, pile nomor 2 ya. Dengan ini, ketenangan dan keyakinan kamu sama Tuhan semesta, rezekimu nggak kemana ya, pile nomor 2. Jadi kamu lihat lebah, nggak ada tuh yang ketakutan, gelisah, ngeng kanan kiri nggak jelas gitu ya, seperti itu. Kayak terus dia bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu ya gitu. Jadi dia udah tahu dia harus ke bunga ini, ke sini, ke situ gitu. Ada kayak apa ya, seperti ketenangan atau kedamaian yang dirasakan ya ketika kamu memang ngelihat hewan-hewan ini kayak kan dari bunga ke bunga gitu seperti itu. Jadi kunci kamu tuh di situ. Di sini makanya juga gambarnya si lebah ini dia lagi merem nih. Tapi dia kayak sambil nyium bunga gitu ya, sambil duduk tuh. Gitu. Jadi kunci kamu tuh cuman tenang. Ya. Dan tidak mengejar. Ya, ingat, berupaya bukan berarti kita mengejarnya. Berupaya adalah menggerakkan energi kita untuk selaras. Ya, tapi tetap magnet kamu yang akan narik rezeki ini. Ya, kamu kan juga, ini kan juga kelihatannya di sini, nggak tahu kalau kelihatan nih kayak si pot gede ini kayak seperti ada asap keluar, kayak kesedot keluar jendelanya gitu lah. Nah, ini tuh kayak kamu lagi mau nyedot energi ini, lagi mau ketarik ke kamu. Ya, dan The Fairy ini cuma ngomongin kalau ini sudah ada
ini ya, kayak campur tangan Tuhan semesta, campur tangan leluhur penjagamu, siapapun ini yang mau membawakan ini ke kamu. Seperti serbuk sari ya, seperti itu. Kamu lagi mau kena ininya serbuknya nih. Gitu. Ya, jadi apa di sini kuncinya atau tanda-tandanya adalah apa yang terpending sampai saat ini akan terbuka untuk kamu, Paul nomor 2. Dan ini akan membawakan perubahan besar atau akan apapun rezeki ini. Kenapa kamu siap menerima rezeki ini? Karena kamu sudah siap akan perubahan besar dalam hidup kamu. Itu kuncinya di sini, Paul nomor 2. Kenapa kemarin-kemarin belum dapet atau nggak jalan-jalan atau stuck atau nyangkut? Karena kamu belum siap, belum sepenuhnya legowo sama perubahan atau kamu merangkul perubahan hidup seperti itu. Ya, entah belum move on, entah belum menerima situasi keadaan, gitu-gitu. Ya, makanya rezekimu nyangkut. Ya gitu. Jadi itu yang aku lihat. Satu hal lagi yang aku lihat di sini, pertandanya, ya mungkin tanda-tanda lainnya adalah pelangi. Ya, Paul nomor 2. Ya, gambaran pelangi nih. Gitu. Dan madu ya, tadi aku lihat. Jadi pelangi ini, kalau kamu mungkin sering lihat ini gambaran yang entah kamu lihat langsung gitu ya, pelangi atau kayak tiba-tiba ada pelangi yang bagus banget dan itu kamu tuh bener-bener lihat itu bukan kebetulan. Ya, apalagi kalau kamu dapet ini, vision ini atau penglihatan ini secara batin. Ya, entah di dalam meditasi kamu, atau di dalam doamu, atau kamu lagi bisa aja sambil nge-scroll sosial media, itu juga lagi-lagi lihat gambar pelangi gitu ya. Apapun itu. Itu kalau sering dapet, itu bukan pertanda gimana-gimana, itu kamu ada rezeki mau datang. Ya, Paul nomor 2. Lumba-lumba. Aku melihat itu juga di penglihatan batin aku, meskipun di sini nggak ada ya. Karena dia bentuknya kan kalau dia loncat gitu ya, si lumba-lumba loncat di laut itu kayak dia membentuk ini curve atau pelangi gitu ya, seperti si cincinnya ini gitu loh. Gitu. Ya, jadi lumba-lumba kalau kamu misalkan lihat atau kamu lagi pergi travel and then kamu lihat lumba-lumba atau kamu lagi nonton apa tiba-tiba ada gambaran lumba-lumba atau itu ya, atau mimpi, itu petunjuk juga. Ya, gitu. Itu sih yang aku lihat. Apalagi ya petunjuknya kalau untuk Paul nomor 2. Sebentar, aku lihat dulu gambaran ini. Bentar. Ini mungkin untuk beberapa dari kamu juga ada ini ya. Kamu tahu sawah ya, sawah tapi kayak lagi ada yang ini loh, kayak mengambil hasil sawahnya gitu ya, padi-padinya gitu. Jadi lagi harvest atau lagi panen padi gitu, seperti itu. Ya, itu misalkan kamu lagi di jalan kamu ngelihat kayak ada sawah sebelah kamu, terus lagi ada orang yang lagi manen, itu juga menjadi petunjuk kalau rezeki mau datang untuk kamu. Itu bukan kebetulan. Ya, atau kamu lagi lihat di mimpi atau lihat di sosial media atau di mana mungkin beberapa kali. Ya, ini bisa jadi kombinasi antara semua ini ya, apa yang tadi aku sebutkan, tanda-tandanya itu. Intinya hal yang benar-benar masuk ke dalam hidup kamu saat ini adalah rezeki yang akan diberikan kamu. Kenapa itu diberikan ke kamu? Tujuannya untuk kamu bisa mengubah hidup kamu, intinya seperti itu. Karena kamu sudah siap akan perubahan ini. Ya, energi kamu sudah merespon, aku udah siap, Tuhan semesta, seperti itu. Dan semesta di sini akan ngebawa kamu lewat petunjuk-petunjuk alam semesta ini. Oke? Paul nomor 2. Ya, ini sedikit petunjuk lagi ya. Sorry, di sini ada lagi. Kalau kalian tiba-tiba ketarik untuk kayak kamu tuh lagi pengen beli pot terus nih, misalkan pot tanaman, pot bunga, atau kamu lagi bikin kayak pakai tanah liat gitu, misalkan bikin pot terus. Ya, kamu kan bisa bikin apa aja sebenarnya, tapi aku entah kenapa aku lagi pengen bikin pot terus. Pot ini. Ya, mau itu pot juga kamu mau beli, pengen kayak nyari-nyari pot, misalkan buat masak atau buat nanem atau buat apa gitu ya. Pot itu tanda wadah kamu. Ya, Paul nomor 2. Wadah kosong yang nanti akan diisi. Oke, Paul nomor 2 ini aku kasih tahu nih sedikit ini ya, rahasianya di situ. Itu juga petunjuk ya, kalau kamu ketarik itu.
gitu. Oke, pile nomor 2 itu saja. Terus jadi pile nomor 2 ini memang aku ngeliatnya murni rezeki sih. Kalau ya kayak aku nggak ngeliat gimana-gimana, tapi lagi-lagi rezeki yang akhirnya diberikan supaya kamu bisa memutar hidup atau mengubah hidup secara besaran. Jadi ini nggak bukan rezeki kecil. Pile nomor 2 ya, gitu. Ini soon datang ke kamu. Ya, jadi kayak apapun situasi kamu saat ini, janganlah takut, jangan gelisah. Tenang, pegang keyakinan kamu, afirmasikan rezeki kamu, ucap syukur sama Tuhan semesta, terima kasih atas rezekimu yang berlimpah. Lakukan itu setiap malam dalam doamu. Ini akan terwujudkan. Ya, pile nomor 2. Oke. Sebelum aku masuk ke kartu oracle-nya, pile nomor 2 di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul, mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan untuk kamu pile nomor 2. Ya. Ya, kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya, bukan berarti kalau zodiak saya nggak ada, saya nggak dapat rezeki, bukan gitu. Ini petunjuk tambahan aja, ya, gitu. Mungkin bisa Roxanne, ini bisa kamu, mungkin orang yang nanti ada hubungannya dengan rezekimu, bisa jadi juga, ya, karena ini kan konteksnya bacaan rezeki. Jadi Sagittarius ada, Scorpio ada, sangat kencang, Gemini, Virgo ada, ya, Capricorn, Taurus ada, Pisces, Cancer ada. Ya, itu zodiak-zodiaknya untuk pile nomor 2. Oke, kita lihat di sini. Ya, kalau kalian yang udah berpasangan, misalkan zodiak pasangan kamu disebutkan, ya nanti mungkin rezekinya dari dia gitu. Bisa jadi ya. Gitu. Oke, aku doa sebentar. Oke, pile nomor 2. Kita lihat ya, petunjuk semesta untuk petunjuk lanjutannya. Aku cuma akan ambil 2 kartu. Oke, ini berapa kartu? Kita lihat. Pas 2. Ya. Fire. Ya, fire kalau di dalam konteks simbolisme spiritual ya, pile nomor 2, fire bisa melambangkan cahaya juga ya. Jadi energi cahaya atau sinar gitu, cahaya seperti itu. Tapi api adalah petunjuk kamu juga. Ya. Pile nomor 2, maaf ya, bukannya aku bilang oh kamu lihat musibah kebakaran, bukan seperti itu. Tapi kamu kayak mungkin mungkin ngelihat api yang tenang, misalkan api unggun atau kayak lilin atau kayak apa, intinya ada sesuatu elemen api dan cahaya di sini. Atau mungkin ini masuk ke mimpi kamu, visualisasi kamu, vision, penglihatan bawah sadar gitu-gitu ya, penglihatan batin, atau kayak kamu lagi kayak kepengen aja kayak ada di deket elemen api misalkan, tapi api-api yang menghangatkan ya, seperti lilin atau apa. Itu petunjuk kalau cahaya aura kamu tuh siap menarik ini. Cahaya kamu siap menjadi magnet. Dan ini melambangkan seperti keinginan hati yang tulus gitu loh, pile nomor 2. Energi kamu lagi besar. Pantesan energi kamu tuh auranya lagi meletup-letup kayak ini. Ya, gitu. Jadi lagi ini banget, kuncinya tuh di semangat kamu, pile nomor 2 ya. Semangat kamu pengen hidup, menggambarkan hidup kamu nanti di masa depan itu kamu mau gimana, passion kamu ya, kayak kamu tuh panggilan hatimu tuh apa, panggilan jiwamu tuh apa, kamu mau ngelakuin apa, kamu pengen jalanin apa, itu tuh nanti rezeki ini akan membantu kamu untuk itu. Jadi selaraskan passionmu dengan desire kamu ya. Kalau kamu memang ingin hidup lebih sejahtera ya, dari sekarang selaraskan passion kamu mulai dari saat ini ya, pile nomor 2. Tapi api bisa menjadi petunjuk. Sebentar. Iya. Sebentar ya, sorry. 13. Oke. Dan mungkin kalau angka yang aku lihat, kalau angka itu angkanya ada beberapa di sini. Angka 11 ya, mungkin itu petunjuk juga buat kamu. Angka 5 ya, sama angka 3. Ya, jadi 135 sebenarnya. Tapi kan kalau yang satu ini bisa jadi 11 aku ngelihatnya. Ya, itu angka-angka yang mungkin akan sering hadir di dalam perjalanan kamu, pile nomor 2. Ya, mushroom. Ya, jamur. Ya, ini bisa literally jamur yang kamu mungkin lihat di kebun atau di mana gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya jamur ini atau mungkin kamu lagi kayak demen makan jamur, misalkan kamu suka masak atau kayak suka pesen makanan, terus kayak aku kayak pengen makan jamur crispy, kayak jamur apa kayak gitu, any kind, apapun ya. Jamur itu tuh kayak pertanda juga kalau
Gini ya, ini sebenarnya semuanya ada simbolismenya ya, ada spiritual meaningnya, ada maksud dan makna spiritual, karena nggak ada yang kebetulan. Power nomor 2 ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu semua adalah bentukan irama, lagu, not gitu ya, setiap not itu ada maksudnya gitu ya. Jadi meskipun kayak barangku jatuh, itu ada maksudnya ya gitu. Jadi kayak mungkin kenapa aku sedikit menjelaskan ini, Paul nomor 2 mungkin akan semakin belajar memahami simbol-simbol, maksud-maksud, arti-arti dari mimpi, dari situasi, dari kejadian dan lain-lain ya gitu. Tapi mushroom di sini ngomongin sebenarnya ini tuh nanti kayak seperti ajaib cara Tuhan semesta memberikan rezeki ini ke kamu. Jadi kalau kamu tadi sempat mikir ketika aku ngomong ini, rezeki dari mana, masa iya atau gimana, kata-kata magic di sini ada. Ini akan dengan cara yang mungkin kamu akan gak expect atau tidak duga-duga. Rezeki tak terduga. Ya, nanti dari koneksi ada kemungkinannya dari orang-orang sekitar kamu, atau nanti ada orang yang ngomong sama kamu, atau apa, rezeki itu bisa muter dari komunitas, dari koneksi-koneksi. Ya, gitu. Karena aku ngerasa ini nanti akan membawakan kamu terhubung atau terkoneksi dengan orang-orang yang tepat juga. Untuk saling membantu, untuk saling ini gitu-gitulah. Ya, gitu. Atau mungkin nanti ada orang yang misalkan contoh soal masalah kamu mau jual aset, tiba-tiba ada temen keluarga atau apa ya yang ngebantuin, ini nih ada yang mau beli dan ternyata kejual gitu misalkan. Jadi kayak dibantu sama orang-orang sekitar kamu juga. Power nomor 2 ya, sama seperti lebah yang membuat sarangnya atau rumahnya bersama-sama sama yang lainnya gitu. Ya, beberapa dari kamu ini juga bisa mengartikan kalau mungkin adanya semacam kolaborasi usaha bisnis dan lain-lain, itu juga ada. Itu hal-hal baik untuk pile nomor 2 untuk saat ini ya. Kalau kamu ketarik ke pile 1 atau 3, banyak kan mungkin akan ketarik, ada kalau yang ketarik kedua pile ya, banyaknya memang akan ke 1, tapi mungkin yang ke pile 3 juga ada ya. Cuman ya kalau itu ada silakan ya, mungkin ada petunjuk lagi di situ, karena ini benar-benar murni abundance rezeki ya. Itu aja sih pile nomor 2, aku nggak nangkap pesan-pesan apa-apa lagi, cukup begini saja gitu ya. Apalagi ya, udah bener kosong. Udah semua nih disampaikan ya. Pal nomor 2 ya, paling itu aja pal nomor 2 petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate untuk kamu ya. Maaf kalau ada salah-salah kata, makasih sudah mau nonton ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini ya, di kolom di bawah, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winsiling juga ya. Maaf kalau di Instagram aku belum aktif posting lagi, tapi aku memang rencana akan mulai ini ya, perbanyak konten lah gitu untuk kalian ini ya gitu. Ya, anyways, kembali lagi ke personal reading. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, mau kontak aku lewat chat WA, mau DM boleh, mau tanya-tanya biasanya aku akan langsung kirim katalognya, kamu bisa langsung baca-baca aja syarat ketentuannya bagaimana ya. Kalau masih bingung, tanya-tanya lagi saja. Personal reading berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pile nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya. Sampai selama ini aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh, supaya semua dilancarkan. Yang terbaik untuk kamu, sehat, sukses, bahagia selalu. Good luck dalam perjalanan kamu, pile nomor 2, ke depannya ya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Bye bye, see you. Halo pile nomor 3, bagi kalian yang memilih atribut mainan yang ini adalah general reading kamu atau bacaan umum kamu tentang tanda-tanda dari alam semesta ya. Jadi pertanda alam semesta akan hal baik apa yang sebenarnya mau datang ke dalam hidup kamu ya dari saat ini. Pile nomor 3. Nah, ini tuh sebenarnya gambar dia tuh kayak ini duduk di rumput sebenarnya. Ini seperti kayak rumput gitu ya. Terus dia lagi nyantai aja di sini, lagi relaxing, ketiup angin sepoi-sepoi gitu ya. Ada bunga-bunganya, ada kupu-kupu nemplok-nemplok gitu-gitu ya di sini.
dan sepertinya rumputnya kayak ada hidup juga di sini. Ya gitu. Jadi ini ada maksudnya kenapa aku sebut jelaskan sedikit dulu di sini. Ada artinya kenapa kamu ketarik ini. Ya. Power nomor 3. Yang aku langsung tangkap energinya kalau untuk power nomor 3 ini adalah freedom, kebebasan. Ya, jadi ini adalah salah satu hal baik terbesar yang mau datang ke kamu saat ini adalah kebebasan. Ya, freedom. Kayak aku tuh ngerasa energi kamu tuh plong, lega. Aku nggak heran kalau yang milih pile nomor 3 ini bentar lagi atau mungkin nggak lama lagi atau kalian planning mau liburan atau jalan-jalan travel tapi yang lebih relaxing gitu loh. Ya kan orang kan travel dengan tujuan atau maksud berbeda-beda ya. Contoh aja nih, misalkan, aku mau travel, misalkan aku mau ke Bangkok, mau ini belanja gitu kan, biar mau jualan gitu misalkan, gitu ya, mau resell atau mau beli barang gitu. Itu kan tujuannya memang untuk uang, untuk cuan, untuk kerja gitu ya. Ada yang kayak misalkan aku mau ke Bali, aku mau party-party gitu misalkan, ada juga. Tapi aku ngeliatnya lebih kalau kepala nomor 3 ini, bukannya kalian nggak boleh ya, boleh. Cuman aku melihat ada elemen yang lebih khusus atau spesifik untuk ketenangan. Ya, jadi mungkin pergi-pergi atau travel kalau ada, itu ke tempat yang damai ya kayak gini, kayak energinya dia nih gitu. Ya kayak lagi menikmati aja alam, menikmati kayak gerakan udara di sekitar, kayak tanpa aku harus misalkan nih kan ada orang yang misalkan kerja terus kalau liburan ya pikirannya tetap di pekerjaannya, kagak cuman badannya doang pindah gitu kan. Tapi ini kayaknya kalau buat kamu bener-bener sorry nggak fokus kameranya ya, cuman kalau di kamu ini bener-bener kayak enjoying the moment. Jadi menikmati momen tenang dan segar kamu gitu loh, pile nomor 3. Ya. Dan kalau kita mau kembali lagi ke judul bacaan ini, hal-hal baik yang mau datang ke kamu, yaitu tadi aku langsung sense ada semacam freedom atau kebebasan dari sesuatu, ya. Kamu tapi rasanya akan lega selega-leganya. Di satu sisi angin-angin segar datang nih gitu ya. Angin segar itu adalah hal-hal baru ya, hal-hal baru ya. Kalau yang single mungkin pacar baru gitu, atau paling nggak deket sama orang baru gitu misalkan, atau apapun hal-hal yang bersifat fresh ya. Jadi baru, fresh, atau baru mulai gitu loh, seperti itu kalau untuk pile nomor 3 nih ya. Ininya hal-hal baiknya. Jadi nah, kalau untuk pertanda-pertandanya, pile nomor 3, aku lebih ngeliat ke kupu-kupu nomor 1, ya, gitu. Jadi, apalagi nih kalau kupu-kupu itu hinggap di entah mana area badanmu, ya, entah di tanganmu, entah tiba-tiba nemplok di kepala, entah tiba-tiba nemplok di mana gitu-gitu. Atau dia nemplok di jendela rumah kamu, atau nempel ke properti kamu misalkan, seperti itu ya gitu. Kupu-kupu kalau ini khususnya kalau yang konteksnya percintaan, pile nomor 3 ya, kupu-kupunya 2 sepasang. Nah ya, ini adalah tanda-tanda semesta. Kalau mungkin nggak harus untuk yang single, untuk yang mungkin tidak single, misalkan kalian sudah berkeluarga atau berpasangan, itu tandanya ada hal baik mau datang ke kalian sebagai pasangan ya gitu. Jadi itu kalau kupu-kupu kembar atau kupu-kupu berduaan gitu ya, entah dia lagi terbang berdua gitu ya, warna putih misalkan, seperti itu ya gitu. Jadi itu pertanda ya. Jadi kupu-kupu yang sering kamu lihat atau kupu-kupu mau masuk ke rumah gitu juga bisa jadi ya. Tapi kayak lewat-lewat terus di depan kamu atau mungkin hinggap, itu tanda kalau ada sesuatu baru mau masuk ke hidup kamu, energinya lebih fresh, kamu seperti mereset energi gitu-gitu ya. Mungkin dengan nanti travel, bepergian, itu sih yang aku lihat. Dan hijau-hijau seperti tanaman-tanaman, kamu mungkin lebih ketarik untuk kayak misalkan berkebun, atau mungkin kamu pengen ke tempat-tempat yang lebih hijau-hijau gitu-gitu. Itu juga menjadi pertanda kalau kamu sedang menghirup energi baru, kamu sedang menyedot energi baru masuk ke dalam aura kamu. Pile nomor 3 ya, banyak-banyak injak rumput atau duduk di rumput gitu. Pile nomor 3 itu ngebantu
mengakarkan manifestasi kamu, ya, grounding ke root chakra kamu di sini, pile nomor 3, itu akan nolong banget, ya, gitu. Kalian ada yang mungkin nanti juga aku ngelihatnya perginya misalkan ke alam, piknik gitu juga ada, ya, piknik, camping, glamping, apapun itu aku juga ngelihat nih pile nomor 3, ya, intinya kalau memang kalian udah ketarik ke hal-hal seperti ini, apalagi ditambah dengan kamu ngelihat petunjuk-petunjuk yang tadi aku bilang, itu udah pertanda banget pile nomor 3. Ya, dari semesta. Nggak ada yang kebetulan ya. Yang terjadi di sekitar kamu tuh nggak ada yang kebetulan. Hal-hal kecil itu semua ada artinya kalau kamu ngeh, kamu paham sama maksud pesan-pesan semesta. Ya, pesan semesta itu seperti irama lagu. Seperti ada nada dalam setiap not-not yang ada gitu loh, seperti itu. Dalam irama tersebut. Ya, kita itu seperti simfoni, beriringan dengan bergeraknya alam semesta ini. Gitu. Ya, power nomor 3. Nah, oke, itu dari mainannya. Aku lanjut ke kartunya sekarang di sini ya. Kita lihat ada petunjuk apa dari kartunya tambahan untuk kamu. File 3. Aku doa sebentar. Oke, file nomor 3. Ya, tanda-tanda alam semesta. Akan hal-hal baik yang akan datang dalam hidup kamu. File nomor 3. Oke. Ya. Kita lihat ya di sini. Oke, ya ini ada energi travelnya ya, energi bepergiannya ada, Eight of Cups. Di sini ada iya, banyak banget energi travel atau bepergian di sini. Pile nomor 3 ini konfirmasi terus ya energinya. Ya, Five of Wands, Five of Swords. Pile nomor 3, kalau kalian lagi ada problem, ada masalah, ada misalkan problem ini juga yang ada yang berhubungan sama kasus hukum juga ya. Apapun bentuk masalah atau cekcok atau drama yang sedang terjadi dalam hidup kamu nih yang sedang ada saat ini akan kelepas semua dari kamu ya. Selesai gitu yang aku lihat nih ya. Jadi tanda-tanda itu melambangkan transformasi atau perubahan akan situasi ke arah yang lebih baik. Pile nomor 3 ya, karena aku ngelihat di sini apapun bentuk konflik-konflik itu akan selesai. Jadi hidup kamu tuh udah lebih damai, lebih tenang gitu loh pile nomor 3. Kamu tuh move on dari orang-orang atau situasi yang ngebawa rusuh terus dalam hidup kamu gitu loh, pile nomor 3 yang aku lihat. Jadi energi travel di sini, energi konflik di sini. Ya, pile nomor 3. Jadi ini kayak kebagi dua. Jadi tapi aku ngelihatnya kalaupun kamu move on, kamu pergi dari situasi-situasi ini, kamu udah kayak tenang aja gitu. Kamu nggak yang ngebawa energi konfliknya ikut sama kamu gitu ya. Kamu udah lebih mungkin lebih ikhlas juga mungkin ya, lebih kayak mengalir ke depan, pengen maju ke depan gitu-gitu. Jadi kayak kamu udah nggak lagi hidup dengan melekat pada konflik-konflik tersebut gitu. Ya, pile nomor 3. Makanya tadi kan di awal inget nggak aku bilang seperti kebebasan dan kelegaan yang aku rasakan. Dan ternyata di kartunya dijelaskan di sini. Ya, ini penjelasan lebih detail aja. Gitu. Ya, jadi aku ngelihat semangat baru, ide-ide baru, tiba-tiba kamu, nah ini ya, ini bagi kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang ketarik ke pile nomor 2 atau ke pile nomor 1 juga ya, kalau itu ada, karena ini bacaan ini berdampingan semua nih energinya, ya, gitu. Kalau iya, silahkan itu nanti dapat tunjuk lagi di situ untuk kamu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa tonton, ya. Cuman di sini aku ngelihat ide-ide baru nanti akan masuk. Oh ya, kembali lagi ke sorry ya, aku agak loncat-loncat di sini. Kalian khususnya yang lagi planning resign atau mungkin udah resign, pile nomor 3 ya, ini yang kerja di kantor, ya. Terus kalian pengen jalan-jalan tapi ragu, ya. Kalian pengen spend uang mungkin untuk refreshing, untuk kayak tenangin diri dulu misalkan ya, untuk healing misalkan, jalan. Ya, jalan karena itu nanti energi baru kamu yang akan buka rezeki baru kamu. Pile nomor 3. Ya, ini udah dikasih lampu hijau sama semesta untuk kamu jalan.
Ada yang mungkin kepengen pergi tapi nggak pengen pergi sendiri, tapi kamu mungkin ada uangnya mungkin untuk bayarin teman kamu pergi. Kalau kamu mau kayak gitu juga boleh, aku ngelihatnya. Ya karena di sini kartunya ada berdua nih, tuh ya itu tergantung kamu. Ya nggak harus ya, tapi ini petunjuk aja bagi yang ada di posisi seperti itu. Rezekimu akan kebuka dan akan kembali berkali-kali lipat. Pile nomor 3, kamu nggak usah khawatir karena kamu butuh fresh start. Kamu butuh kayak diisi ulang, di starter ulang gitu loh. Nah nanti dengan kamu pergi dengan tujuannya untuk tenang, untuk healing, sembuh kamu dari energi yang selama ini menarik kamu mundur. Ya, pile nomor 3. Karena cahaya baru, inspirasi baru, mungkin ketika kamu pergi, kamu tiba-tiba dapat pencerahan ilham aja dari semesta kebuka gitu. Ya, tapi bagi kalian yang memang mau pergi atau jalan ini, jangan bawa, misalkan ya kayak aku bilang, kalau kamu punya kekhawatiran pekerjaan, ya kamu pergi tapi tiap hari laptopan gitu ya dari siang gitu, kayak jangan yang seperti itu. Upayakan perginya kamu ini murni kamu enjoy. Ya, jadi jangan takut kamu kehilangan apapun. Ya, jangan takut menyesal nanti, misalkan jangan takut masalah uangmu, misalkan seperti itu. Itu semua sudah disiapkan. Kamu lagi mau dibuka, tapi kamu butuh energi positif dulu untuk itu nih. Ya, pile nomor 3. Oke. Interesting ya. Jadi ya aku ngelihatnya kalian mungkin akan terhubung dengan gini, energi alam itu lagi pengen nyembuhin kamu, pile nomor 3. Ya, makanya kalau kamu ketarik untuk pergi ke tempat yang lebih hijau-hijau alam, itu udah fix. Kemanapun kamu pergi di situ, alam menunggumu untuk menyembuhkanmu, untuk membawa kamu ke arah transformasi kehidupan yang lebih baik. Kamu sudah siap untuk perubahan-perubahan ini. Kamu hanya perlu membawa energi yang baik, yang tepat. Ya, dan meninggalkan energi-energi yang tidak baik. Beberapa dari kamu, kalau konteksnya pertemanan, relasi, hubungan, misalkan mantan atau apapun, mungkin kalian akan cut atau gunting tali orang-orang ini dari hidup kamu. Ya, ini ada elemen kebebasannya juga. Kamu pergi dari situasi dan orang-orang yang membawa energi tidak bahagia, yang membawa energi tidak selaras. Ya, gitu. Jadi aku nggak heran kalau kamu nih misalkan tiba-tiba atau mungkin udah, aku baru aja blok dia kak, ya nggak apa-apa. Itu tandanya secara bawah sadar kamu melakukan ini karena kamu sudah siap melepas. Kamu sudah siap untuk move on ke babak selanjutnya dalam hidup kamu. Tanggal 3. Ya, tapi kamu melakukan ini bukan karena dengan emosi, dengan benci, dengan kesal, bukan. Tapi karena kamu ngerasa kok saya udah nggak mau lagi ya ada energi dia dalam hidupku. Udah gitu aja. Sesimpel karena itu. Karena kamu membuang energi lama dan menyiapkan tempat untuk energi baru masuk. Apapun ini konteksnya. Ya, pile nomor 3. Enjoy the ride. Ya, nikmatin perjalananmu sebisamu, tenang-tenang, nikmatin, ya, gitu. Beberapa dari kalian lagi ada juga yang kayak lebih aware sama energi udara di sekitar kalian gitu ya, kayak apa? Lebih mengappreciate atau menghargai udara yang kamu hirup, angin yang bertiup sepoi-sepoi seperti itu. Entah kenapa itu tuh juga sebenarnya alam sedang berbisik sama kamu. Alam itu sedang menenangkan kamu, sedang ngasih tahu kamu, ibaratnya kalau alam bisa berbicara gitu ya, pile nomor 3. Kamu akan dengar kayak, kamu tenang aja. Aku ada bersamamu, seperti itu. Aku akan mengiringimu di jalanmu. Ya, pile nomor 3. Tenang, relax, lebih coba enjoy hidup kamu saat ini. Mau bagaimanapun situasinya. Kamu akan secara otomatis, secara bawah sadar atau tanpa sadar, menjauhkan diri dari konflik-konflik, drama-drama yang sudah tidak lagi selaras sama apa yang kamu inginkan ke depan. Kamu memilih damai. Ya, pile nomor 3. Oke. Kita lihat di kartu-kartu berikutnya, di oracle-nya. Tapi sebelum aku kesini, ada beberapa energi zodiak tentunya yang muncul ya di pile nomor 3.
Kalau tidak disebutkan nggak apa-apa ya, maksudnya ini hanya petunjuk tambahan aja. Jangan nanti kamu bilang, oh zodiak aku nggak disebut berarti aku nggak dapat kebebasan dong. Nggak seperti itu. Ya, ini zodiak bisa kamu, bisa orang yang berperan dalam perjalanan kamu ini, bisa pasanganmu atau siapapun ini. Intinya kayak ada zodiak ini di dalam pembacaan kamu. Ya, gitu. Bentar, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius sangat kencang di sini. Ya, Virgo sangat kencang. Di sini ada kartu The Lady di bawahnya. Ya, The Lady ini kayak kamu tuh bener-bener ketemu sama kekuatan baru kamu. Ya, gitu nanti akan, ya ini juga kan tadi kan aku bilang banyak energi awal mula baru ya. Jadi ini kan juga gambaran ibu lagi hamil kayak brojol gitu ya. Maksudnya kan melahirkan, itu kan juga kehidupan baru ya, seperti itu. Jadi memang ini lagi arahnya ke sana ya. Ace of Pentacles lagi-lagi energi fresh, peluang-peluang baru hadir ya, gitu. Ya tadi ada Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius untuk power nomor 3 ini ya. Oke, kita lihat di oracle-oracle-nya. Oke, aku doa sebentar. Nomor 3, tanda-tanda semesta, apalagi. Oke. Oke, aku mau ambil 2 kartu tapi keluar 3, tidak apa-apa ya. Kita lihat di sini. Power 3 masuk penglihatan ini di aku ya. Mungkin bisa menjadi bagian dari tanda-tanda. Jadi tanda-tanda ini bisa gabungan atau kombinasi ya. Seperti itu adalah hewan unggas ya. Misalkan kayak ayam, bebek, burung ya. Itu kalau kamu lagi ketarik banget untuk itu, atau kamu lagi sering ngelihat hewan-hewan unggas ini, entah di mimpi kamu atau kayak kemanapun kamu pergi, entah lagi nonton apa, sosial media atau apapun itu pertanda kalau kamu udah siap untuk terbang bebas ya. Kamu sudah siap untuk meraih potensi kehidupan kamu yang lebih baik ya, gitu. Power nomor 3 aku ngeliat juga nih ya, gitu. Soalnya kayak mungkin ada yang kayak tadinya biasa aja terus kayak, kok aku jadi suka banget ya sama ayam sama bebek, pengen pelihara gitu misalkan. Itu petunjuk ya, itu nggak ada yang kebetulan gitu ya. Atau beberapa dari kalian ini ada ya yang konteksnya spiritual di sini, aku kok kayaknya nggak kepengen makan unggas ya gitu misalkan. Itu contoh saja ya, gitu. Karena tadi aku juga ada. Oke. Earth, yes, bumi, tanah ya. Bumi ini jatuhnya elemen tanah, elemen earth ya. Mungkin ini beberapa resonate untuk kamu, tapi saat ini elemen yang lagi kamu akan gimana ya, temukan. Ini hal baik yang memang akan datang ke hidup kamu. Elemen tanah itu melambangkan kestabilan ya. Jadi mungkin apapun bentuk perubahan nanti kehidupan kamu ke depan akan membawakan kamu ke kestabilan, stability yang lebih. Semua jadi terasa lebih solid untuk kamu. Ya, kamu lebih bisa napak dalam hidup kamu. Kamu udah firm banget, udah fix banget sama apa yang kamu mau membawa hidup kamu berikutnya kemana, itu semua akan lebih clear untuk kamu nanti ke depannya ya, gitu. Beberapa dari kamu power nomor 3 motherhood, karena di sini juga ada kayak gambaran ibu hamil, dan earth ini juga melambangkan motherhood. Beberapa dari kamu ada yang mungkin lagi dalam proses menjadi seorang ibu ya, atau mungkin baru melahirkan. Congratulations kalau memang kamu ketarik untuk menjadi seorang ibu. Kalian adalah ibu-ibu yang luar biasa, power nomor 3 ya, gitu. Jadi dan tentunya perjalanan kamu nanti sebagai sosok ibu itu tentunya akan disertakan, alam akan menyertaimu juga ya, seperti itu. Bagi kalian yang sudah memang jadi ibu saat ini, sudah punya anak, misalkan udah punya anak lebih dari 1 gitu ya, berarti ada rezeki untuk anakmu ya, gitu. Rezeki ini bisa dalam sekolahnya, bisa dalam pekerjaannya kalau anaknya udah besar-besar gitu, seperti itu ya. Ini hal-hal baik yang mau datang, tapi nanti itu akan menjadi bagian dari rezeki kamu juga. Power nomor 3 ya. We have earth. Oke. Sorry ya. Di sini ada ocean ya, jadi ada elemen tanah dan elemen air, tapi airnya lebih ke laut. Beberapa dari kalian mungkin ada yang kepanggil untuk berhubungan dengan elemen air. Misalkan kamu pergi ke tempat yang mungkin
kamu bisa berenang di situ, atau bisa mungkin kalau di Bali kan kayak ada ritual melukat gitu ya, kayak mandi di pancuran atau pembersihan energi atau kayak mandi di pantai, apapun itu. Aku rasa kalau kalian ketarik untuk itu udah pertanda-tanda kalau kamu ini memang lagi mau dimurnikan energinya. Energi kamu kayak lagi mau diperdalam. Apapun bentuk kegelapan, apapun bentuk kayak kebingungan kamu, ini mau hilang semua. Ya, kamu akan lebih clear, kamu akan lebih bersinar, bercahaya. Ya, bagi kalian yang merasa saat ini tentunya bukan pesan untuk semua, power nomor 3, tapi bagi kalian yang memang sudah tahu dan sudah merasa kalau seperti ada energi gelap yang menempel di kamu atau entitas gelap, itu kamu bisa bersihkan dengan cara ini. Ya, jadi nanti aku melihatnya itu juga akan seperti selesai prosesnya. Kamu sembuh, kamu beres, kamu bebas gitu lah, seperti itu. Ya, itu khusus bagi kalian yang memang lagi berhadapan sama konteks permasalahan ini. Ya, gitu. Dan dari situ sebenarnya ya, ini adalah perjalanan kamu menemukan kedalaman hatimu sendiri. Ya, kamu benar-benar explore, kamu akan banyak explore diri kamu yang sebelumnya kamu mungkin tidak sempat atau tidak kepikiran untuk lakukan itu. Explore hobi yang tadinya mungkin kamu, misalkan contoh, aku nggak pernah travel sendiri atau jalan-jalan sendiri, aku mau coba gitu-gitu. Jadi ada banyak elemen explore atau eksperimen gitu yang aku lihat nanti ya, power nomor 3 ini gitu. Kalau konteksnya love life, misalkan ya udah deh, aku mungkin mau coba buka hatiku sama seseorang, misalkan kayak gitu ya, itu juga ada. Tapi konteksnya damai, kamu akan mengambil keputusan apapun ini dengan damai. Kalau kamu mimpi lihat laut ya, kamu mimpi lihat laut, atau kamu mungkin nonton konten-konten kenapa aku dapetnya laut terus ya, itu pertanda juga dari semesta. Ya, kalau kamu ini lagi dimurnikan atau dibersihkan secara energi dari orang-orang, dari situasi, dari entitas-entitas yang negatif. Power nomor 3. Ya, di sini ada whale, ikan paus. Ya, ini juga bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Jarang-jarang petunjuk ini datang, tapi kalau ini datang, ini paling rare. Maksudnya bukan rare, maksudnya ini salah satu yang rare atau jarang ya, penglihatan. Misalkan kamu lihat di mimpi ada paus, atau kamu memang lagi pergi travel kemana, tiba-tiba nongol paus, itu udah fix banget pertanda semesta ya, yang artinya ada orang yang akan datang ngomong sama kamu, komunikasi sama kamu, atau ada sosok yang mungkin ingin berkomunikasi sama kamu, tapi ini akan membawakan perubahan-perubahan besar dan baik dalam hidup kamu. Ya, ini bisa misalkan kamu dengar panggilan dari pekerjaan baru misalkan, atau ada pasangan baru gitu lah, intinya seperti itu ya, bisa apapun, tapi dalam bentuk komunikasi. Jadi kan kayak kalau kamu dengar suara paus kan dia ada suaranya gitu kan, kayak gitu ya, seperti itu. Gitu tuh, kayak ada semacam bentukan vibrasi atau getaran komunikasi dari seseorang ini mau datang ke kamu. Mungkin ini yang kamu juga kayak tunggu, tapi mungkin udah lama kayak nggak ada, mungkin kamu juga udah move on, tapi ternyata ada komunikasi gitu. Ya, power nomor 3. Ya, tapi semesta tetap ini ya, bukan menyarankan sih, menitipkan pesan tetap bijaksana dalam apapun. Ya, power nomor 3 kalian ini sebenarnya power nomor 3 ini sosok-sosok jiwa yang bijaksana ya. Jadi kalaupun ada bentukan komunikasi atau apapun, tetap pakai kebijaksanaanmu di dalam memilih atau mengambil keputusan atau tindakanmu. Ya, power nomor 3. Gitu. Tapi kalian, apapun bentuk perjalanan hidup kamu saat ini, itu sedang membentuk kamu jadi sosok orang yang semakin bijaksana lagi. Power 3. Ya, gitu. Beberapa dari kamu, apapun bentuk penyelesaian ini harus terjadi dengan komunikasi. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi petunjuk juga untuk kamu. Kamu lagi diuji dalam skill komunikasi kamu, ya, dalam skill ekspresi kamu. Ya, kadang kalau kita ingin sesuatu, kita harus mengekspresikan itu. Kita harus berani ngomong dan ngucap itu, harus berani bersuara, harus berani berekspresi. Karena kalau itu kita pendem terus, energinya nggak keluar. Ya, gitu. Itu petunjuk juga untuk kamu, power nomor 3. Oke, itu aja sih power nomor 3 ya. Untuk power nomor 3 lebih ini pesannya, dan semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas
dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Terima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya Wins Healing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, chat aja atau DM aja. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Kalau masih bingung juga, silahkan tanya-tanya saja. Ya, langsung aku yang jawab, aku nggak punya admin. Ya, nomor 3. Ya, personal reading ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Pile nomor 3, ya. Apapun permasalahannya pasti akan ada petunjuk-petunjuk semesta, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pile nomor 3, ya. Untuk pile nomor 3 di sini, dari tadi biasanya handphoneku aku matikan ya getarnya. Sorry ya, ini sedikit yang mungkin nonton sampai sini. Kalau kalian memang sedang menanti balasan dari seseorang, mungkin ini akan ada untuk kamu juga ya. Misalkan kamu nunggu chat orang atau kayak gimana, atau berita dari siapa gitu ya, seperti itu ada. Ya, sorry ya, ini pesan khusus bagi kalian yang dengerin bacaannya sampai ke sini nih. Karena kan ada yang mungkin udah bacaannya udah selesai, dia langsung click out gitu ya, langsung keluar. Tapi kalau kamu dengar pesan ini, ya ini pesan tambahan untuk kamu, pile 3 ya, gitu. Karena tadi kan memang aku bilang ada komunikasi, ya, gitu. Karena handphoneku digetarnya di pile nomor 3. Pile 1, pile 2 handphone aku nggak getar. Ya, yang di meja aku ini, gitu. Anyways, ya, jadi tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga untuk personal readingnya. Ya, pile nomor 3, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading. Untuk apapun yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depannya. Semoga semua lancar-lancar ya. Pile nomor 3, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Thank you so much. Take care and have a great day. Bye-bye. See you.